Perkenalkan, nama saya Tetranela Putri, owner dari Horo Yogurt Boyolali. Awal mula saya usaha ini, waktu itu saya pertama sales dari perusahaan yogurt PMA yang sudah cukup terkenal. Nah, kemudian waktu itu saya itu terpilih sebagai sales terbaik tingkat Jawa Tengah, kemudian naik ke tingkat nasional. Nah, setelah itu karena penjualan saya tertinggi, saya punya inisiatif untuk membuat produk yogurt sendiri, ceritanya seperti itu. Nah, tapi waktu itu terkendala karena saya hanya jago di pemasaran, sedang saya tidak bisa membuat produknya. Akhirnya saya ke dinas peternakan untuk belajar membuat yogurt seperti itu. Kemudian dari dinas peternakan saya dikirim ke Batu untuk belajar yogurt. Nah, setelah dari situ saya memproduksi dengan trial. Waktu itu awal mulanya 5 liter, jadi modal 100.000 sampai sekarang sudah menjadi kapasitasnya 250 liter per hari. Nah, terus sebelum kita memproduksi 250 liter per hari itu banyak sekali kendalanya. Yang pertama saya jualan minuman yang sudah internasional, kemudian saya jualan minuman lokal. Itu yang pertama diserang adalah mental ya. Jadi waktu itu jualan produk internasional itu kan rata-rata mereka udah pada kenal. Ketika saya bawa produk saya, mereka pada nggak yakin dengan produk ini gitu. Itu produk rumahan, belum ada izinnya kayak gitu kan. Cuman karena tekad kuat dan karena mentalnya juga ada, akhirnya saya nekat meninggalkan perusahaan yang sudah saya jalani selama 5 tahun, yang waktu itu sudah memiliki pendapatan 8 juta per bulan waktu itu. Nah, saya tinggalkan, kemudian saya menekuni bisnis yogurt ini. Tuh. Saya bisa menjual dengan sekian dengan omset. Waktu itu omsetnya hampir 100 juta per bulan. Hampir 100 juta per bulan. Terus saya mikir, kenapa nggak produksi sendiri yogurtnya gitu kan. Cuman saya nggak bisa bikin gitu kan, saya cuma jago di pemasaran gitu. Kalau pemasaran waktu itu dengan omset 100 juta itu saya hanya menjual di sekitar Banyudono aja, jadi cuman beberapa kecamatan saja saya bisa menghasilkan omset segitu banyak gitu kan. Akhirnya saya ke dinas peternakan untuk belajar membuat yogurt. Nah, waktu itu saya harus nunggu dulu 1 tahun karena kan tidak tiap bulan ada pelatihan seperti itu, dan kebetulan dipilih juga dari Boyolali hanya 1 orang yang bisa mengikuti gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya yang diajukan dari dinas peternakan untuk mengikuti diklat susu di Batu Malang. Beberapa kali trial, sempat gagal juga, sempat buang susu juga 90 liter. Akhirnya menemukan rumus yang sekarang ini sudah paten, sudah kita gunakan selama kurang lebih 4 tahun seperti itu. Dari yang dulu waktu saya penghasilan 8 juta per bulan, setelah saya usaha sendiri paling omset sebulan itu cuma 700.000, jadi itu masih kotor ya, sempet down juga. Jadi mau tak lanjut atau enggak kan gitu kan. Terus akhirnya saya enggak lagi jualan ke konsumen langsung. Setelah itu saya rubah penjualan saya. Kalau mungkin konsumen memang sudah mereka terbiasa dengan nama besar, brand yang sudah terkenal, mungkin saya membedakan. Jadi mungkin dia bukan segmen saya. Akhirnya saya lari ke retail, ke warung istilahnya gitu. Jadi saya ke warung dan ternyata lebih mudah memperkenalkan ke warung daripada ke konsumen saya yang sudah lama memakai brand terkenal gitu. Di tahun berikutnya saya mencoba mencari sales, karena memang saya dari produksi, bungkusi, terus kerja sendiri itu kan lama-lama capek. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri cari sales. Jadi saya bagian produksi sama suami, terus dijual sama sales yang sudah di tempat-tempat yang sudah saya pasarkan tadi. Jadi sales tinggal ngirim aja gitu kan. Nah, kebetulan di produk Horo Yogurt ini nggak cuma satu macam bakteri, jadi ada
ada sekitar 4 macam bakteri, Lactobacillus, ada juga Bifidobacterium, terus kemudian Streptococcus, dan ada 2 lagi jenis bakteri. Nah, itu manfaatnya lebih banyak. Selain untuk meningkatkan fungsi saluran cerna, juga untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Juga bisa untuk yang program diet. Terus bisa juga menyembuhkan penyakit MAH. Jadi yang mungkin orang beranggapan rasa asam itu tidak baik untuk penderita MAH, justru malah yogurt ini untuk menyembuhkan penyakit MAH. Apalagi yang mempunyai riwayat penyakit intoleran laktosa ya, yang nggak bisa mengkonsumsi susu. Nah, itu bisa banget untuk mengkonsumsi yogurt. Apalagi yogurt kita ini kan menggunakan susu murni. Nah, jadi yang dulunya nggak bisa mengkonsumsi susu bisa mengkonsumsi horo yogurt ini, karena selain susunya murni, juga lemak yang ada di dalam susu itu sudah dinetralkan sama laktosa yang ada di dalam bakteri yogurt gitu. Jadi sudah dirubah menjadi asam laktat. Jadi aman untuk penderita intoleran laktosa. Di 2019-2020 kita masih sales lokal. Nah, kemudian kemarin setelah izin edar turun, yaitu BPOM sama halal, akhirnya saya beranikan diri untuk berekspansi, yaitu membuka distributor di luar kota lain. Nah, awal dari situ itu berawal dari Januari kemarin, Januari 2021. Dan sekarang sudah ada di sekitar 16 kota dan ada 8 kota yang inden. Nah, kenapa inden? Karena kapasitas yang sekarang itu belum mencukupi, istilahnya seperti itu. Untuk penjualan sebenarnya udah bagus, sampai ada 8 kota yang inden untuk buka distributor, tapi karena lokasinya kita masih sempit dan sedang berproses untuk fabrikasi, makanya ada 8 kota yang inden. Di setiap kota paling tidak kita ada aset sekitar 10 juta. Lah, kalau ada 16 kota ya sudah ada 160 juta lah untuk freezer aja gitu. Untuk rumah sendiri aja, rumah produksi ini dibangun pada 2020. Jadi untuk 2017 sampai 2019 masih jadi satu dengan rumah. Nah, setelah 2020 dibangun rumah produksi, terus kemudian penambahan aset, penambahan armada, dengan sekarang total aset 700 juta. Seperti itu. Untuk yogurt sendiri ada 5 macam varian rasa, yaitu ini yang saya pegang ini adalah rasa durian. Ada rasa durian, terus kemudian ada juga rasa taro, terus ada juga rasa coklat, ada rasa coklat juga, terus kemudian ada rasa jeruk keprok. Nah, untuk yang jeruk keprok ini rasanya mirip banget sama produk sebelah. Terus ada juga rasa strawberry. Jadi rasanya kita bikin sesuai dengan apa yang anak-anak suka gitu. Jadi rasanya sudah familiar sama anak-anak. Jadi nggak ada rasa yang aneh-aneh, dan dibikin rasa sesuai dengan lidah anak-anak biar anak-anak suka dan tidak bosan. Jadi di dalam satu pack ini sudah terdiri dari 5 macam varian rasa tersebut. Oke, untuk teman-teman yang pengen cobain produk Horo Yogurt, nanti bisa cari di IG saya, yaitu di Horo Yogurt Boyolali. Tapi untuk teman-teman yang mungkin di luar kota Boyolali, nanti bisa nyari di IG juga. Nanti bisa di Horo Yogurt Purbalingga, ada di IG juga. Terus Horo Yogurt Purwokerto gitu juga ada di IG juga. Jadi teman-teman nanti DM aja kotanya di mana, nanti dari pihak kantor akan menghubungkan ke distributor kota teman-teman gitu. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot, misalnya dari Semarang harus ke Boyolali, nggak usah, kita juga udah ada distributor di Semarang, seperti itu. Nah, Horo Yogurt, let's enjoy Horforia, enjoy your life. Rasanya enak banget, rasanya krim, nggak asem tapi rasanya kecut-kecut, nggak asem gitu, enak banget. Dadah ya, dadah teman-teman.